Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 2 Agustus pukul 15:28. Gue mau bahas saham Suni guys. Jadi eh ada yang komen di YouTube. Gue nggak tahu ya ada berapa orang ya. Atau memang dia doang. Dia pokoknya di dalam beberapa video akhir-akhir ini, Bang bahas Suni, Bang bahas Suni, Bang bahas Suni. Suni bro gitu. Suni bos gitu. Jadi eh dan hari ini Suni naik, memang naik 18%. Nah, sekarang kita bahas guys. Suni ini IPO tahun 2023 bulan Januari. Dia adalah perusahaan yang mensuplai kegiatan di hulu migas. Dia dia jualan pipa, supply pipa. Kita nyebutnya kalau orang awam itu pipa, tapi kalau di bahasa industri migas itu casing, tubing kayak begini nih. Nah, kayak gini nih guys nih. Jadi, lu jangan ngebayangin pipa-pipa yang di industri migas. Gue ngomongnya pipa lagi sekarang. Jangan ngebayangin dia dialirkannya menggunakan peralon ya guys ya. Enggak, dia ada spesifikasi yang lebih, produknya lebih spesifik gitu loh. Ada Christmas tree, kemudian wellhead, kemudian ini nih pipeline-nya begini. Nah ini gambaran bahwa si perusahaan memang menyuplai ini. Nah, sekarang sahamnya naik. Loh kok naiknya tiba-tiba tinggi? Lu jangan heran. Karena perusahaan ini memang baru saja menang tender guys. Baru saja menang tender di tahun 2024 bulan Juli untuk penunjukan PT Sunindo Pratama Tbk sebagai pemenang tender pengadaan casing dari PT Pertamina EP. Nah, kalau kita lihat dalemannya, dia memang perusahaan bertumbuh. Makanya yang komen di YouTube gue mungkin memang sudah melihat ya, lu yang udah komen beberapa kali di YouTube gue memang mungkin udah melihat potensinya ini perusahaan. Jadi gini guys, IPO itu adalah maut ya, bukan gini. Banyak IPO, gue nggak bilang semua IPO itu adalah maut ya, tapi banyak IPO yang listing di Bursa Efek Indonesia itu menyebabkan maut bagi pemegang sahamnya, kayak ISEA tuh kemarin ya. Kemudian apalagi tuh? Itu yang kemarin gue lihat itu tuh, yang retailnya pada dihajar. Suni ya bukan salah satunya. Dia perusahaan memang bagus gitu loh. Ekuitasnya tadinya 251 miliar jadi 314 miliar di tahun 2022, jadi 579 miliar. Sekarang udah ada di angka 692 miliar. Penjualannya tadinya 300 miliar di tahun 2021, tahun 2022 540, tahun 2023 762, sekarang udah tembus 522. Bisa loh di tahun 2024 berpotensi untuk tembus 1 triliun penjualannya. Dan kenapa labanya terbang? Kenapa perusahaan ini sahamnya terbang? Pertama, dia memang menang tender. Dan itu baru kejadian kemarin di bulan Juli. Kedua, target pendapat laba dari si perusahaan disampaikan manajemen di akhir tahun 2023 sebenarnya adalah 110-an miliar. Sekarang udah 124 baru semester 2 semester 1 2024. Ya gimana sahamnya nggak terbang? Dan itu ya guys ya, dan itu masih berpotensi berlanjut di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2024. Kayak begitu guys. Jadi kita udah tahu kondisi-kondisi ini, kita udah tahu perusahaan memang prospeknya cukup cerah. Itu baru dapat satu proyek. Ya itu baru dapat satu proyek di Pertamina EP. Walaupun sebenarnya konsumen dia nggak cuma Pertamina EP ya, perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan energi, dia ada ini nih guys. Ada Elnusa juga, ada Apipa Indonesia, ada Tridaya Esa, Pakarti dan sebagainya. Belum kalau nanti industri geotermal. Nah, industri geotermal kan sebenarnya fasilitasnya 11-12 sama minyak. Belum kalau itu makin masif geotermal. Kita tahu geotermal, Pertamina Geothermal kan labanya juga terus meningkat kan, ya kan? Nah, belum kalau itu nanti terus masif. Belum kalau usaha-usaha industri-industri yang sejenis juga terus berkembang. Belum kalau Pertamina, lu kalau lihat Pertamina sebagai induknya, Pertamina itu labanya juga terus meningkat loh. Belum kalau Pegas bangun pipa-pipa dan sebagainya. Bangun apa? Tubing, casingnya juga ada pengadaan casing lagi itu ya, menuju ke IKN. Jadi sebenarnya prospeknya masih cerah. Prospeknya nggak jelek, nggak bisa dikatakan jelek gitu loh. Nah sekarang kita udah tahu prospeknya bagaimana. Ya baru kita lihat. Jadi kita pertama harus lihat prospeknya dulu.
pertama harus lihat prospeknya dulu baru valuasinya. Jangan kebalik guys. Jangan lihat valuasinya dulu baru prospeknya. Kalau bisa kita melihat prospeknya. Prospeknya udah jelas, udah bagus, kemungkinan besar cerah. Kita lihat valuasinya. Valuasinya sekarang udah dihargai 2,60. Kalau lu masuk sekarang guys, kalau lu masuk sekarang apalagi sekarang di angka 730, ya. Itu PBV-nya 2,64 udah naik nih dibanding waktu tahun 2024 dan 2023. Jadi ada nggak potensi dia untuk koreksi dulu? Ada. Bisa nggak dia naik terus? Bisa juga. Jadi gini guys, kita juga harus ngelihat sudah seberapa banyak kenaikan dia. Kalau misalkan lu masuk di harga sekarang cukup beresiko. Cuman kalau misalkan melihat prospeknya dan lu mau mengetahui ke depannya bagaimana, ya ini perusahaan memang masih terus bertumbuh. Kayak gitu. Jadi lu jangan heran kalau dalam beberapa waktu ke depan bisa juga dia naik juga ke angka 800 ke angka 900 gitu loh dalam waktu. Apalagi dia perusahaan yang bukan big cap ya, cukup kecil. Dia masih di angka 1,8 triliun. Jadi itu guys. Jadi kalau misalkan dilihat dari valuasinya sebenarnya dia udah mahal, sudah cukup naik tinggi dibandingkan dari beberapa waktu belakangan. Bisa jadi nanti akan ada koreksinya, tapi untuk jangka panjang ini perusahaan cukup menjanjikan. Kayak begitu. Nah, sekarang lu kalau mau lihat, kenapa sempat ada arus kas negatif ya di tahun 2023? Memang ini perusahaan kan dulunya ya sebelum dapat proyek ini nih guys nih. Memang perusahaan ini nggak terikat dengan tidak terikat kontrak dengan perusahaan manapun. Jadi kalau misalkan ada yang datang menang tender, ada perusahaan nih menang tender, kemudian perusahaan itu, "Woi Suni, adain dong, gue butuh casing, butuh tubing dan sebagainya nih, butuh wellhead dan sebagainya." Dia harus ngelayanin dengan baik dong supaya nggak kehilangan pelanggan. Nah dia biasanya beli dulu dari suppliernya, makanya arus kasnya terkadang negatif. Jadi itu bukan hal yang harus dikhawatirkan. Kayak HRTA tahu ya, HRTA kan terkadang juga negatif arus kasnya karena dia beli bahan baku emas dulu gitu loh guys. Seperti itu. Nah makanya kalau misalkan lu mau masuk ya silahkan, cuman lu harus sudah tahu risikonya. Dan dia karena sedang membangun pabrik di Batam untuk meningkatkan produksinya, ya untuk bisa menjangkau konsumen yang lebih luas karena sekarang dia udah sibuk nih. Suni lagi sibuk karena dia berpotensi untuk menggait konsumen-konsumen baru. Dia bangun pabrik di Batam. Dan dia butuh dana yang cukup besar. Nah, melihat labanya ini memang perusahaan menginfokan bahwa dia akan membagikan dividen payout rasio sekitar 10%. Nah, kalau misalkan lu lihat dari potensi dividennya memang untuk perusahaan ini nggak bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen-dividen yield yang besar. Cuman kalau lu lihat prospeknya, sekali lagi gue sampaikan, ini perusahaan nggak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena memang prospeknya cukup menjanjikan. Kayak gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.